Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa kembali lagi bersama saya Morris di acara edukasi bersama Amarket. Seperti biasa Amarket memberikan edukasi buat rekan trader karena kami tahu trading ini penuh dengan risiko. Tanpa mempunyai ilmu, maka sangat sulit untuk bisa sukses dalam dunia trading. Oleh karena itu tugas kita adalah memberikan ilmu buat rekan trader supaya rekan trader ada mempunyai sedikit gambaran sebelum terjun dalam dunia trading nanti. Oleh karena itu rekan trader, tetaplah bersama kami dan seperti biasa kami akan memberikan sedikit ilmu buat rekan trader. Dan untuk tema edukasi kita kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang lebih banyak ke teori. Ini adalah istilah-istilah yang sering digunakan oleh saya, terutama kalau saya lagi membawakan acara webinar atau membawakan analisa harian. Saya sering mengucapkan hal ini. Dan ini adalah standar buat para analis dimanapun juga. Mungkin buat para trader pun juga ini adalah kata-kata yang biasa saja terjadi, biasa saja diucapkan. Dan untuk tema kali ini adalah kita akan membahas tentang apa itu safe haven. Nah ini dia. Rekan trader, berbicara tentang safe haven ini adalah suatu istilah yang sering diucapkan oleh seorang analis atau mungkin para trader dimanapun juga. Ini mempunyai hubungan dengan fundamental yang terjadi. Dan kata-kata ini punya hubungan keterikatan apabila sedang terjadi situasi yang penuh dengan goncangan. Dan situlah kata-kata ini yang sering digunakan oleh kita semuanya. Oleh karena itu, pada prinsipnya, apakah itu safe haven rekan trader? Nah, kita akan bahas bersama-sama. Karena berbicara tentang safe haven, pengertian dasar safe haven itu adalah istilah yang merujuk pada aset atau instrumen keuangan yang dianggap relatif aman dan stabil, terutama saat pasar sedang mengalami ketidakpastian, volatilitas tinggi, atau sedang terjadi krisis ekonomi. Nah ini dia. Kalau rekan trader lihat, sering dengar di analisa-analisa yang saya bawakan, di saat misalnya terjadi peperangan atau geopolitik yang terjadi, saya selalu bilang bahwa pasar mencari aset-aset safe haven. Misalnya emas. Karena aset safe haven itu adalah aset yang aman. Nah, inilah yang dibilang safe haven. Jadi pada prinsipnya, safe haven itu adalah istilah yang merujuk terhadap suatu aset atau instrumen yang dianggap relatif aman di saat situasi sedang bergejolak. Baik itu ketidakpastian, pasar volatilitas yang sedang tinggi, maupun misalnya terjadi krisis ekonomi. Pada prinsipnya itu ya rekan trader ya, aset safe haven atau safe haven. Dan kalau kita lihat contoh-contoh aset safe haven, kita bisa lihat pertama bond pemerintah Amerika, emas, perak, yen Jepang, franc Swiss, dan properti, aset, dan tanah. Nah, kita lihat pertama, kenapa bond sebagai aset safe haven rekan trader? Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Kenapa bond ini selalu dianggap sebagai suatu aset safe haven? Di sini secara garis besar kita lihat rekan trader bahwa bond dari pemerintah Amerika ini adalah aset safe haven. Kenapa? Karena dalam hal ini kita bisa lihat bahwa bond pemerintah Amerika adalah pembayaran dan nilai pokoknya dijamin sepenuhnya oleh pemerintah Amerika Serikat. Ya, jadi pada prinsipnya contoh klasik dari aset safe haven adalah bond pemerintah Amerika karena dalam hal ini pembayaran yang nilai pokoknya dijamin sepenuhnya oleh pemerintah Amerika. Terlebih lagi karena kalau kita lihat pemerintah Amerika ini dianggap tidak pernah gagal dalam membayar utang. Oleh karena itu bond pemerintah Amerika dianggap sebagai jenis investasi safe haven. Selanjutnya kalau rekan trader lihat adalah emas. Emas sudah jangan kita bilang lagi rekan trader berbicara tentang emas. Emas ini kalau kita lihat rekan trader, dia memiliki ya namanya juga emas ya, dia memiliki nilai yang sangat luar biasa, terutama di saat terjadi krisis dan lain-lain, geopolitik dan lain-lain. Ini adalah tempat investasi yang aman yang biasa dituju oleh para trader, yang dituju oleh pasar di saat terjadi situasi yang orang bilang di luar dari perkiraan rekan trader ya. Karena emas ini sifatnya dia ini lebih stabil. Oleh karena itu
emas sebagai aset safe haven yang bisa dituju oleh rekan trader semuanya. Aset berikutnya kalau kita lihat adalah perak. Pada prinsipnya kalau perak ini juga bisa dianggap sebagai aset alternatif safe haven karena memiliki karakteristik yang mirip dengan emas. Walaupun kalau kita lihat dia agak sedikit volatil daripada emas, tapi prinsipnya dia memiliki karakteristik yang mirip dengan emas ya, karena biasanya kalau perak ini akan terjadi kenaikan apabila terjadi tekanan finansial yang ekstrim. Oleh karena itu, dia merupakan salah satu aset safe haven juga. Yang berikutnya kalau kita lihat selain perak, rekan trader, ini selain perak, yang rekan trader lihat adalah yen Jepang. Nah, yen Jepang ini adalah suatu aset safe haven karena kebijakan ekonomi dan reaksi investor-investor Jepang terhadap perubahan pasar. Nah, ini dia. Ini yang merupakan alasan kenapa yen Jepang termasuk salah satu aset safe haven. Kita tahu bahwa neraca berjalan Jepang mengalami surplus karena adanya pemasukan dari investasi Jepang yang lebih besar daripada pemasukan sektor perdagangan. Jadi misalnya ketika pasar bearish, para investor ini merepatriasi sejumlah uang mereka dan diinvestasikan di luar Jepang. Sehingga yen Jepang ini biasanya akan naik ya, dan memicu reaksi dari investor asing, di mana investor asing selalu menganggap yen ini sebagai aset safe haven. Selanjutnya kita lihat adalah franc Swiss. Franc Swiss merupakan investasi safe haven bagi investor karena stabilisasi pada pemerintah dan sistem finansial. Jadi kalau kita lihat kenapa franc Swiss ini termasuk salah satu aset safe haven, karena stabil, negara Swiss stabil, ya, pemerintahannya stabil. Jadi ini merupakan rujukan menjadi salah satu aset safe haven. Dan selanjutnya adalah properti dan aset tanah. Nah, berbicara tentang properti dan aset tanah, kadang-kadang kita bisa lihat juga bahwa ketimbang emas ya, investor individual ya, misalnya mereka lebih menganggap sebagai aset-aset tanah ini adalah aset safe haven karena ya buat bisa investasi, karena sifatnya terjadi sesuatu yang sangat luar biasa pun juga harga tanah ini akan selalu naik dan naik terus, dan ini adalah sesuatu yang stabil. Oleh karena itu dia termasuk dikategorikan terhadap aset safe haven. Nah, selanjutnya rekan trader kita lihat bahwa yang menjadi pertanyaan, tadi kita udah lihat semuanya, mulai dari bond pemerintah Amerika hingga aset tanah merupakan suatu aset safe haven. Yang berikutnya, apakah dolar Amerika merupakan aset safe haven? Nah, ini dia. Ini yang menjadi pertanyaan yang sangat luar biasa. Apakah dolar Amerika menjadi aset safe haven, rekan trader? Nah, jawabannya adalah sudah tentu dolar Amerika ini menjadi suatu aset safe haven. Dan kenapa alasan dolar Amerika menjadi suatu aset safe haven? Suatu aset di mana merupakan tempat investasi yang aman di saat terjadi sesuatu yang sangat merugikan di pasar. Nah, ini merupakan sesuatu yang aman, dan dolar Amerika pun juga merupakan salah satu aset safe haven. Alasannya bisa rekan trader lihat, yang pertama adalah status mata uang cadangan dunia. Kita tahu bahwa banyak negara dan bank sentral menyimpan cadangan devisa mereka dalam bentuk dolar Amerika karena dianggap stabil dan liquid. Akibat stabil dan liquid ini merupakan alasan bahwa mata uang dolar Amerika menjadi salah satu aset safe haven. Alasan yang kedua adalah likuiditas yang tinggi. Kita tahu bahwa dolar Amerika adalah mata uang yang paling banyak diperdagangkan di seluruh dunia, sehingga mudah dijual atau dibeli kapan saja. Ya, mudah dijual atau dibeli kapan saja tanpa kehilangan nilai yang signifikasi. Oleh karena itu, likuiditas yang sangat tinggi menjadi alasan kenapa dolar Amerika merupakan aset safe haven. Alasan yang berikutnya adalah stabilitas ekonomi dan politik di Amerika Serikat. Dengan Amerika Serikat sebagai negara ekonomi terbesar di dunia, sistem politiknya juga yang stabil, sehingga mata uang dolar Amerika sangat dipercaya
terutama di saat ketidakstabilan global. Akibat sangat dipercaya sebagai negara ekonomi terbesar di dunia, sistem politiknya yang stabil, sehingga membuat stabilitas ekonomi dan politik Amerika yang sangat stabil, menjadikan dolar Amerika ini sebagai suatu aset safe haven. Alasan berikutnya adalah ketersediaan aset aman dalam USD. Kita udah tahu bahwa obligasi pemerintah Amerika atau bond, treasury bond yang sangat liquid dianggap sangat aman. Ya, jadi investor sering beli obligasi itu sebagai antisipasi terutama di saat resiko pasar meningkat. Oleh karena itu, mata uang dolar Amerika ini bisa menjadi aset safe haven. Dan alasan berikutnya adalah pengaruh global. Rekan trader bisa lihat banyak transaksi perdagangan internasional selalu menggunakan dolar Amerika, dan saya bisa bilang bahwa hampir sebagian besar transaksi menggunakan dolar Amerika. Sehingga permintaan dolar Amerika akan tetap tinggi walaupun pasar sedang kacau. Nah, oleh karena itu dolar Amerika termasuk salah satu aset safe haven. Yang berikutnya, waktu untuk berinvestasi ke aset safe haven. Bagaimanakah waktu yang tepat untuk berinvestasi ke aset safe haven? Nah, ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, ya, karena berbicara tentang hal ini, secara garis besar kita bisa lihat bahwa untuk menentukan waktu berinvestasi ke aset safe haven ya adalah suatu keputusan yang sangat sulit sebenarnya, ya, karena kita tahu bahwa setelah berakhirnya krisis global, misalnya pasar rebound, dan saat itulah kita masuk ke dalam situasi pasar. Nah, akan tetapi kalau kita lihat bahwa apabila terjadi resesi, akan menjadi waktu yang pas untuk kita melirik aset-aset safe haven lagi. Dan biasanya untuk bisa masuk ke aset safe haven, kita bisa menentukan kapan kita masuk bertransaksi dengan aset safe haven. Yang harus kita tahu dulu adalah kita harus mengetahui siklus perekonomian suatu negara dari aset yang diincar. Nah, kenapa? Karena apabila kita mengetahui fundamental apa yang terjadi di pasar, di saat itu kita bisa memilih aset-aset apa aja, terutama aset safe haven, untuk bisa diperdagangkan. Contohnya, di saat terjadi geopolitik, peperangan misalnya di Timur Tengah, di saat itulah pasar akan mencari aset-aset aman untuk diperdagangkan, dan di saat itulah kita bisa lihat emas menjadi tujuan utama. Atau kita bisa lihat juga contohnya di saat peperangan sudah mulai mereda, sudah barang tentu mereka akan mencari keluar dari aset safe haven karena tingkat safe haven itu sudah mulai mengurang, dan di saat itulah misalnya emas semakin melemah. Nah, jadi pada prinsipnya waktu untuk berinvestasi ke aset safe haven sebenarnya kapan saja rekan trader bisa. Tapi yang paling utama adalah bagaimana rekan trader memahami fundamental yang terjadi. Karena dengan memahami fundamental yang terjadi, disitulah kita bisa mengetahui bahwa perekonomian ini arahnya kemana. Aset apa saja yang bisa kita tuju. Dan apabila terjadi sesuatu yang terjadi inkonsistensi terhadap perdagangan atau perpolitikan di dunia, geopolitiknya sedang terjadi kekacauan dan lain-lain, di saat itulah aset safe haven bisa menjadi pilihan kita untuk sebagai tempat berinvestasi. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, pada prinsipnya saya telah menjelaskan kepada rekan trader apa itu makna dari safe haven. Intinya aset safe haven ini merupakan tempat tujuan di saat terjadi situasi yang inkonsistensi dalam perdagangan, dan di saat itulah adalah aset safe haven sebagai tempat yang aman untuk bisa berinvestasi dilakukan oleh kita semuanya. Kiranya apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader, sehingga rekan trader bisa memahami aset safe haven itu aset-aset apa saja, dan kapan aset safe haven itu bisa menjadi alternatif yang kita gunakan dalam trading kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di edukasi berikutnya. Salam profit Indonesia.